رضيت ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى، وبالخصوص كحرمة ملكا الحمد لله عظيم صوم الكتاب فجامع السفارة كحرمة ملكا الله الجيل سلوك الحضير للكتب وتعمير فصلي قائمة على العلماء أستاذ ibu-ibu majelis ta'lim khususnya PPMT, Masya Allah di mana-mana ada, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Semoga ya Rabb seluruh jemaah yang hadir, Bapak dan Ibu di Masjid Taqwa ini di siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya Rabb sebagaimana kita berkumpul di masjid yang mulia ini, kita berkumpul lagi di dalam surga. Amin ya Allah. Sebelum mulai saya minta maaf, mungkin kita ada kelar sedikit. Beberapa hari lalu biasa kita isi kajian siang mulai jam 1:30. Katanya begitu. Ternyata Masya Allah jemaah sebelum zuhur sudah datang ini. Luar biasa ini. Saya baru dapat kabar ini jemaah sebelum zuhur sudah merapat berkumpul di masjid. Luar biasa, Masya Allah. Dan juga saya dengar ini kajian ibu-ibu majelis ta'lim. Ternyata ada apa-apa ini. Luar biasa. Apalagi di siang hari. Alhamdulillah. Tapi gini, Bapak, kalau di antara kita datang ke majelis atau masjid duluan sebelum memulai, sebelum waktunya, nunggu saja 10 menit, setengah jam, 1 jam. Waktu itu bukan sia-sia, semua dihitung ibadah, semua dicatat. Bukan saat mulai baru dihitung majelis ini ibadah, bukan. Contoh salat misalnya, bukan saat mulai salat baru dihitung ibadah. Kalau di antara kita datang sebelum azan, dihitung ibadah. Bahkan yang datang lebih awal derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Yang di masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh mengenai salat. Qad law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal. Jika manusia tahu keutamaannya apa, pahala apa yang mereka dapat saat dengar azan dan mendapatkan posisi di saf awal, saf pertama, qad la tazahamu alaih. Mereka berebut, mereka ingin datang bersaingan sampai dapat posisi di saf awal. Kenapa? Karena saf awal beda jauh dengan saf yang kedua, yang ketiga, yang datang terakhir. Berarti yang datang ini walaupun sebelum zuhur, acaranya mulai sesudah zuhur, pahalanya sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, saya minta tolong, kalau Syekh datang ke majelis atau di masjid, tidak perlu atau tidak harus berdiri. Ya, tadi saya dengar sebelum masuk, ya, mohon maaf ya, MC atau panitia katanya mohon jemaahnya berdiri karena Syekh udah datang. Kok kenapa? Ini Syekh bukan presiden ini. Tidak perlu. Bahkan dan alhamdulillah wa syukurulillah,
di siang hari Allah berikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah wa syukurillah. Walaupun saya yakin di antara jemaah biasa hadir majlis rutin setiap minggu sekali atau lebih, ya, setiap kali kita diberikan taufik hadir di majlis ilmu, bersyukurlah kepada Allah, karena itu anugerah Allah pada kita semua. Majlis ini majlis istimewa. Yang hadir di majlis ini orang-orang istimewa di sisi Allah, bukan orang biasa. Karena majlis ini majlis yang dicintai oleh Allah, majlis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang dicintai oleh para malaikat. Dan dihadir di majlis kita para malaikat, semua yang hadir satu persatu ditulis, dicatat namanya fulan. Kalau saya tidak hafal nama semua, tapi malaikat absen, fulan, 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 fulan. Kenapa dia absen? Supaya nanti di akhir majlis ada laporan kepada Allah, ini yang hadir fulan dan fulan. Dan semua yang hadir mendapatkan hadiah istimewa dari Allah. Apa hadiahnya? Sebelum bubar majlis ini, sebelum kita keluar dari pintu, semua yang hadir di majlis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadiah yang sangat luar biasa. Semua yang hadir di majlis sebelum selesai, dalam hadis Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis, "Umu maghfuran lahum", silakan berdiri, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau hadiah itu saja yang kita dapat di majlis, beruntung. Alhamdulillah. Apalagi insyaAllah mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tadi permintaan sangat luar biasa dari Bapak Camat, karena akhir tahun ini muhasabah. Sebenarnya Bapak Ibu, muhasabah itu bukan hanya akhir tahun. Itu biasa. Sering akhir tahun ada kajian-kajian besar dan awal tahun. Sering. Itu boleh, tidak masalah. Tapi sebenarnya seorang mukmin yang cerdas selalu muhasabah diri setiap hari. Setiap hari muhasabah diri. Kenapa muhasabah? Karena dia belum tahu kapan pulang kepada Allah. Dia siap-siap dulu. Sebagaimana kata Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu wa arda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasab." Hisablah diri, hitunglah, tanya pada diri sendiri sebelum ada hisab nanti besok. Supaya dan sebelum pulang ada perbaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal al-mu'minul kayyis man hasaba nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Mukmin yang cerdas, mukmin yang pintar. Qal man hasaba nafsahu, yang selalu muhasabah, selalu evaluasi diri. Berarti ada mukmin cerdas, ada mukmin tidak, yang biasa-biasa. Ada mukmin yang pintar, ada mukmin yang tidak. Saya tidak ingin mengucapkan mukmin yang cerdas, mukmin yang bodoh. Sama rasanya begitu kan? Tapi mukmin yang cerdas yang lain dengan kata. Siapa mukmin yang cerdas? Kata Rasulullah, yang selalu muhasabah diri, evaluasi diri. Terus setelah muhasabah ada buahnya, ada hasilnya. Apa hasil muhasabah? Yang kedua, wa 'amila lima ba'da al-maut, selalu beramal sesudah mati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا panggilan Allah untuk orang-orang beriman. Kata sahabat ketika dengar ya ayyuhalladzina amanu, simak, dengar dengan baik-baik, karena itu pesan khusus untuk Anda, wahai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa arti takwa? Takwa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan dari larangan-larangan.